Hai semua, selamat datang di channel aku. Channel ini khusus dibuat untuk kalian yang serius ingin belajar pelajaran hitung-menghitung. Yang pasti di sini berbeda dengan yang ada di sekolah. Kita di sini nggak akan bicara tentang teori, kita langsung praktek dan praktek. Karena teori kalian bisa dapat di sekolah, kalian bisa baca di buku atau kalian bisa search di Google. Nah, kalau belajar hitung-hitung itu kita nggak praktek itu jadi kayak nggak cepet paham. Jadi di sini saya akan banyak belajar bersama dengan kalian untuk berpraktek pelajaran hitung-hitung. Nah, kalau kalian merasa ada pelajaran atau materi yang kalian nggak paham, kalian bisa komen dan nanti kita akan bahas di tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, jadi karena ini waktunya agak panjang, kalian harus sempatkan atau luangkan waktu. Mengingat kalau pelajaran berhitung itu kalian harus fokus, jadi nggak bisa sambil lalu ya. Nah, harapannya nanti setelah satu kali kalian lihat tutorial ini, kalian langsung bisa paham materi yang aku share. Jadi silahkan yang belum subscribe, subscribe. Nah, nanti biar kalian bisa ngikutin setiap konten yang bermanfaat untuk kalian dan bisa jadikan konten ini sebagai teman belajar kalian. Oke, selamat belajar. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Materinya adalah triple Pythagoras. Jadi kalau yang belum tahu apa itu triple Pythagoras, jadi triple Pythagoras itu adalah rumus baku untuk kalian bisa mencari panjang rusuk segitiga. Jadi apakah triple Pythagoras hanya untuk segitiga? Ya, jawabannya karena triple ya, triple itu 3, jadi hanya untuk bangun datar yang sisinya 3. Rusuknya 3. Yang rusuknya 3 itu hanya segitiga dong pasti. Yang lebih dari itu bukan segitiga. Nah, karena hanya untuk segitiga, jadi di sini hanya keterangannya ada alas, tinggi atau sisi tegaknya dan sisi miringnya. Nah, triple Pythagoras ini mempermudah kita ketika ada soal-soal yang mencari salah satu bagian rusuk segitiga. Jadi soalnya itu biasanya standar banget. Jadi misalkan ada alas dan tinggi atau sisi tegak, pasti yang dicari adalah sisi miringnya. Kalau ada sisi miring, ada sisi tegak, yang dicari alasnya. Dan seterusnya ya. Jadi intinya ketika nanti ada dua, pasti akan dicari yang satunya. Nah, hanya seperti itu aja. Jadi prinsipnya triple Pythagoras ini kalian bukan hanya tahu tapi harus hafal. Kenapa? Ketika kalian hafal, ketika nanti ada ulangan, UTS, UAS, kalian tuh akan lebih mudah. Karena soal-soal segitiga itu umumnya sangat standar, yang dicari itu hanya salah satu dari 3 bagian ini. Nah, kalau kalian bisa hafal rumus triple Pythagoras yang ada 5 ya, yang ada 5 ini, maka kalian pasti akan bisa untuk mengerjakan ya. Oke, sekali lagi aku ingatkan, ketika nanti mengerjakan soal, rumus ini juga akan aku masukkan biar kalian ingat. Tapi ini kan karena kita lagi belajar, nanti ketika kalian praktek maka ini sudah hafal ya. Oke, di sini aku juga siapkan ada 10 soal dengan tingkatan kesulitan soal. Tapi ini kita nanti akan bertahap pelan-pelan. Kalian ketika nanti dari 1 sampai 10 selesai, harapanku tuh kamu pada udah bisa. Oke, kita mulai lagi. Kita mulai aja dari soal yang pertama. Di sini soal yang pertama untuk info dulu. Dari soal ini tipenya nanti aku ada soal, kemudian bangun ruangnya aku tunjukkan biar kalian juga tahu membuat bangun datarnya ya. Maaf tadi bangun datar. Kenapa? Kalau soal seperti ini, misalkan ada segitiga siku-siku, FGH, dan kemudian bla bla bla, kalian gak gambarkan, nanti kalian akan bingung gitu. Jadi kalau ada soal, baiknya di coret-coretan kalian tuh kalian gambar untuk mempermudah ketika analisis kalian ya dalam mengerjakan, seperti itu. Nah, nanti selain itu juga aku akan kasih step ketika mengerjakan
matematika ya, jadi tetap harus ada caranya. Jadi matematika kalau langsung ke jawaban nanti dipikirnya nyontek begitu. Jadi kalian tetap meskipun sesimpel apapun soal matematika, maka kalian harus tulis caranya bagaimana kalian mendapatkan angka itu. Oke ya, kita lanjut. Oke, soal yang pertama, di sini diketahui segitiga siku-siku FGH memiliki sudut siku-siku di G. Berarti FGH G-nya dulu karena yang diketahui adalah sudut siku-sikunya. Nah, di sini kita kasih nama G. Kemudian ini FGH ya. Nah, oke, katakanlah di sini adalah F-nya. Maka di ujungnya sini adalah H-nya. Oke. Nah, tahap pertama adalah kalian buat bangun datarnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita lanjutkan. Memiliki sudut siku-siku di G jika FG 10 cm, FG 10 cm. Nah, ini FG ya 10 cm. Kemudian dan GH 24 cm. GH 24 cm. Nah, seperti ini. Panjang FH adalah, berarti yang ditanya FH-nya. Oke. Nah, ditanya FH-nya, maka kita akan cari FH-nya. Nah, di sini seperti yang tadi aku bilang, aku tuliskan rumusnya biar kalian ingat. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi di sini ada sisi tegaknya, berarti ada di kolom ini ya. Kemudian ada alasnya. Artinya yang dicari adalah sisi miringnya. Oh, ternyata tadi ini tertutup ya. Aku kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Oke, cukup ya. Oke, aku lanjutkan. Tadi sudah jelas ya. Ini ada alas dan ada sisi tegak, maka yang dicari adalah sisi miringnya. Nah, caranya seperti apa? Oke, kita tulis jawab. Nah, pertama adalah yang harus kita lakukan itu mengambil angka yang paling kecil untuk dicari kelipatan Pitagorasnya. Nah, dari sini angka yang paling kecil otomatis 10 ya, dari 24. Maka 10 kita tulis dulu 10. Nah, kita lihat 10 ini kalau kalian lihat di sini 10 ini itu perkalian dari berapa dan berapa yang sesuai dengan rumus triple Pitagorasnya. Nah, 10 kalian lihat, kalau 3 tidak mungkin, 4 tidak, kemudian 10, 5 bisa, maka kita tulis di 5. Berarti 5 kali 2 ya. Karena ini jawaban, kita kasih tanda merah untuk pengingat. Kemudian kalau 10 adalah kelipatan 5 kali 2, maka 24 itu berapa kali berapa? Yang sama-sama dikalikan 2. Berarti 24-nya dibagi 2 gitu ya enaknya ya. Berarti 12. Oke. Jadi 12 kali 2. Nah, di sini sudah ketemu. Ada 5 dan 12. Kalau sudah seperti ini, kalian sudah ada bayangan ya. Jadi 5-nya sudah ketemu, 12-nya itu sudah pasti di 13. Benar. Tapi tidak begitu cara menjawabnya, kita
Jadi panjang rusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan 2 dari triple Pitagoras. Kesimpulannya seperti itu ya. Nah, kalau begitu berarti ditulis juga bahwa triple Pitagoras apa yang dimaksud? 5, 12, dan 13. Kenapa ini ditulis? Karena ketika kalian mengerjakan ini kan tidak ada. Ya, jadi jawabannya ini tetap ditulis ya. Oke, kalau begitu berarti kita tinggal menghitung FH sebagaimana yang diminta oleh soal. Hitung panjang FH. Nah, panjang FH-nya dihitung. Berarti karena ini sudah ketahui bahwa yang belum adalah 13, maka di sini 13 dikali 2 seperti 5 dan 12, perlakuannya sama karena sudah diketahui bahwa rusuk segitiganya merupakan kelipatan 2 dari triple Pitagoras. Nah, kalau 13 dikali 2 itu kan 26. Kalau begini udah ketemu. Jadi panjang FH adalah 26. Maka di sini ya ini untuk ketika soal triple Pitagoras kalian mesti tuliskan asal angka atau panjang yang sudah diketahui. Nah, tadi kan 10 adalah 5 kali 2, maka di sini kalian 5 kali 2-nya ditulis, 24-nya juga 12 kali 2-nya, maka kalian tulis. Nah, jadi ketika nulis di sini adalah kebalikannya, 13 kali 2-nya baru hasilnya adalah 26. Nah, seperti ini cara kalian mengerjakan. Ya, ini untuk urutannya dan ini untuk caranya. Begitu juga untuk hasilnya seperti ini. Ini tidak lagi 10 tapi 5 kali 2, tidak lagi 24 tapi 12 kali 2. Begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 2 kita sama seperti soal nomor 1 tadi, sudah disiapkan segitiganya untuk mempermudah kalian menganalisa soal. Segitiga siku-siku ABC memiliki sudut siku-siku di B. Oke, kita langsung sudut siku-sikunya di B, maka kita tulis B di sini. Kemudian ABC berarti di sini harusnya adalah A, sudah ada B, maka di sini C. Nah, seperti tadi diteruskan, jika AB 48 cm, AB 48 cm ditulis, kemudian BC 36, berarti kan BC 36 ditulis, panjang CA, berarti yang ditanya adalah CA-nya. Nah, dikasih tanda tanya. Ya, fungsi untuk segitiganya adalah itu untuk biar alur pikiran kita itu teratur apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, selanjutnya apa? Maka kalian tulis jawab. Artinya kalian di situ adalah posisi untuk tempat untuk menjawab pertanyaan, untuk membedakan mana soal, mana jawaban. Oke, kita jawab. Maka caranya seperti tadi. Awalnya adalah kalian ambil angka yang paling kecil, 48 dengan 36. Oke, berarti 36 ya. Oke, 36 kalian tulis di sini. 36. Nah, 36 seperti tadi. 36 ini adalah kelipat perkalian berapa dengan berapa, yang hasil yang angka pengalinya juga bisa untuk pembagi dari angka temennya tadi. Ini kan ada 2 angka, dari 36 berarti 48. Nah, 36 kita cari di sini. Nah, ini untuk rumusnya. Anggap saja ini tidak ada dan kalian sudah ingat ya, karena rumus ini mestinya kalian hafal. Oke, 36 itu berapa dikali berapa yang
juga bisa angka pengalinya untuk mengali 48. Nah, di sini kita juga bisa pakai angka 3 kali 12 36 ya. Oke, kita pakai angka 3 kali 12 ya. Kalau 3 kali 12 adalah 36, maka 48 juga bisa dibagi 12 ya. Nah, jadi sini maka 48 itu adalah berapa? Nah, kalau tadi mencari pengalian, maka angka kedua kalian cari pembagian. Kenapa? Biar jatuhnya sama dan sesuai dengan rumusnya. Jadi kalau tidak sesuai, bagaimana? Berarti bukan rumus itu yang dipakai. Kita cari rumus yang lain. Tapi kalau sudah sesuai, pasti itu jawabannya. Misalkan ini 48 itu dibagi 12 berapa? 4. Pintar. Jadi ada 3 dan 4. Ini kebetulan tadi 3 dan sekarang 4. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kalian bisa yakin bahwa angka yang dicari itu pasti ini begitu. Nah, kalau sudah ketemu ini, kita tulis jadi panjang rusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan berapa? 12 dari triple Pythagoras. Nah, sekarang triple Pythagorasnya ditulis untuk menunjukkan bahwa kalian sudah tahu itu adalah triple Pythagoras yang mana, yaitu angka 3, 4, dan 5. Maka seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kalian tinggal hitung sisi miringnya itu berapa? Adalah 5. Sudah jelas langsung 5 dikali 12. Nah, hasilnya 60. Jadi panjang CA atau AC ini adalah 60 begitu. Nah, seperti tadi ketika jawaban untuk soal triple Pythagoras, maka angkanya sudah bukan 48 lagi, tetapi 4 kali 12 seperti ini. Untuk 36 nya juga adalah 3 kali 12. Maka untuk tanda tanya ini kita ganti dengan ini 5 kali 12 dan hasilnya adalah 60. Selesai untuk nomor 2. Oke, kita lanjut di nomor 3. Nah, di nomor 3, segitiga siku-siku PQR memiliki sudut siku-siku DQ. Nah, seperti tadi, karena sudah diketahui sudutnya, kita ke sudutnya terlebih dahulu. Nah, sudutnya DQ berarti kalau itu PQR, maka di sini P lalu ada R. Nah, bangun datarnya segitiganya sudah dibuat. Nah, kita lanjutkan. Jika PQ 48 cm, PQ 48 cm ditulis, dan PR 50 cm, PR 50 cm. Nah, kalian tulis di sini. Panjang QR adalah, berarti yang ditanya adalah QR-nya. Kita buat tanda tanya untuk mempermudah kita dan mengingatkan kita yang ditanya adalah QR. Lalu bagaimana caranya? Tadi kita seperti biasa, kita tulis jawabnya dulu. Habis itu kita ambil angka yang paling kecil untuk dicari kelipatan Pythagorasnya. 48 dan 50, berarti yang dicari adalah 48-nya. 48. Nah, seperti tadi, ini adalah kunci untuk mengerjakannya. Maka kalian akan mencari
pengali dari 48 ini di rumus triple Pitagoras. Jadi 48 itu berapa kali berapa yang angka pengalinya kalau dibagi dengan 50 hasilnya adalah juga pasangan rumus dari angka pengalinya 48 begitu. Jadi angka 48 itu berapa kali berapa? Kita lihat 48 itu, nah 24 ya. 24 berarti 48 itu adalah 2 kali 24 ya. Jadi 48. Maka kita tulis di sini 24 kali 2. Ya, jadi karena faktor pengalinya ini 2, maka faktor pengali ini untuk membagi yang satunya yang hasilnya adalah pasangannya. Misalkan ini 24, kita kasih warna 24. Maka yang 50 ini adalah 50 dibagi pengalinya tadi untuk membagi. Oh betul, 50 dibagi 2, 25 adalah temennya ya dari 24 ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah langsung kelihatan bagaimana cara mengerjakannya. Karena kuncinya adalah ketika kalian mencari pasangan yang atau angka pasangan yang kedua, maka angka ketiganya itu langsung kelihatan. 50 berarti adalah 25 kali 2. Nah, kalau seperti ini berarti sudah jelas panjang rusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan 2 dari triple Pitagoras. Triple Pitagoras yang mana? Nah, di sini kalian tulis dari 7, 24 dan 25. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tinggal hitung PR-nya ya. Ini P dan R. Oh, maaf sudah betul tadi. QR, maaf yang ditanya adalah QR. Jadi kita tinggal hitung panjang QR-nya. Nah, panjang QR karena ini 24, 25 sudah ada, maka sudah pasti adalah 7. 7 kali seperti atas, kalinya adalah 2. 7 kali 2 berapa? 14. Gampang banget. Nah, kalau sudah seperti ini berarti jadi panjang QR adalah 14. Sudah ketemu, maka bangun datarnya disesuaikan bukan 48 lagi, tapi 24 dikali 2. Untuk 50-nya berarti 25 kali 2. Nah, faktor atau angka pengali atau 14 itu hasilnya dicarinya dari mana? Ini pun harus ditulis. Nah, seperti ini untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini bangun datarnya segitiga sudah disiapkan. Caranya sama. Oke, perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Nah, diketahui panjang LN 51 dan MN 24. Berapa panjang LM? Nah, di sini segitiganya sembarang ya. Nah, kita kira-kira aja ini karena ini pendek, lebih pendek dari ini panjang. Berarti harusnya ini ambil yang panjang. Yang panjang adalah di sini ya, paling panjang ya. Oke, di sini ada kita tulis 51 cm. Nah, di sini berarti LN ya, berarti di sini L-nya di sini, N-nya di sini. Nah, berarti karena ini segitiga ya, ada LN, kalau ada M-nya, berarti sini harusnya M. Nah, oke, karena LN-nya sudah ketemu, maka MN adalah ini.
Nah, di sini berarti 24 cm. Berarti otomatis LM-nya ada di sini. Nah, ditanya. Oke, seperti tadi, pasti sudah pinter ya. Kita tulis jawab dulu. Dijawab dulu. Oke, cara pertama kita bisa cepat ambil angka yang paling kecil. Nah, langsung aja. Berarti 24. Paling kecil 24. Itu pengali berapa dengan berapa yang angka pengalinya ketika dibagi untuk angka yang kedua hasilnya ada di rumus Pitagoras. 24 berarti berapa kali berapa? Oke, 24 bisa 12 kali 2. Tapi ini kalau dibagi 2 itu sulit karena ini ganjil, berarti kita pakai yang di bawahnya. 24 kali berarti dipakai 8 kali 3 ya. Nah, di sini 8 kali 3. Oke, jadi kalau 24 adalah 8 kali 3. Kalau 51 itu dibagi 3 berapa? Iya, 17 kali 3 itu 51. Betul, di sini bisa menggunakan rumus yang ini. Berarti 8, 15, dan 17. Karena ketiga angka ini ketika dikalikan yang sama 3, harusnya ketemunya adalah jawabannya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita tulis jadi panjang rusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan 3 dari triple Pitagoras. Triple Pitagoras yang mana? Ditulis berarti dari 8, lalu 15, dan 17. Ini kita kasih tanda untuk pengingat. Jadi kita tinggal hitung panjang LM-nya. Kalau tadi sudah ada 8 dan 17, berarti tinggal 15 langsung. Pengalinya adalah sama, 15 dikalikan 3, hasilnya 45. Nah, oke, langsung disimpulkan. Jadi panjang LM adalah 45. Kita tulis di sini di bangun datarnya. Kita pindahkan dulu ketika 51 sudah tidak 51 tetapi 17 dikalikan 3. Untuk 24-nya berarti 8 dikali 3. Nah, kalau ini karena sudah ketemu, maka 15 dikalikan 3. Hasilnya hasilnya 45. Nah, selesai sudah untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Masih sama. Di sini ada bangun datar segitiga. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Diketahui panjang HI 123 cm dan HJ adalah panjang HI dikurangi 3. Berapa panjang IJ? Berarti di sini ada segitiga HIJ. Oke, ada H, kemudian I, dan J. Oke, ini segitiga HIJ. Panjang HI berarti ini ya, 123 cm. Dan panjang HJ adalah panjang HI dikurangi 3. Berarti 123 dikurangi 3, 120 HJ. Panjang HJ adalah berarti di sini 120 cm. Kemudian berarti yang ditanya adalah IJ. IJ ya. Oke.
Ini sudah soal kelima, kalian sudah paham? Di sini kita tulis untuk jawabnya. Berarti angka yang paling kecil sudah pasti 120. Kita tulis 120. Oke, kita cari 120 itu pengali berapa? Angka berapa dikali berapa? Dimana angka pengalinya kalau untuk membagi 123 adalah pasangan kalian di sini di rumus triple Pythagorasnya. Ya. Oke, jadi 120 itu berapa kali berapa? Yang pasangannya itu bisa untuk membagi 123. 40. Oke, jadi kalau di sini 40, 120 itu adalah 40 dikali 3. Kalau 120 40 kali 3, maka 3 ini kalau membagi 123 bisa, iya betul, 41. Nah, maka 123 ditulis dulu adalah 41 dikalikan 3. Nah, seperti ini. Sudah ya, gampang. Kalau sudah ketemu dua dari dua rumus ini, dua dari angka rumus, maka sudah jelas yang satu adalah pakai angka 9. Nah, di sini diketahui ya, jadi rusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan 3 dari rumus triple Pythagoras karena masing-masing pengalinya adalah 3 kalinya triple Pythagoras. Oke, triple Pythagoras yang mana? Kita tulis dari 9, 40 dan 41. Nah, kalau begitu kita tinggal hitung panjang IC-nya. Sudah jelas, tadi sudah ada 40 dan 41, berarti tinggal 9. 9 dikalikannya sama 3. 9 dikalikan 3 hasilnya 27. Nah, kalau ini berarti sudah ketemu ya. Jadi panjang IC adalah 27. Oke, kita kembalikan ke segitiganya. Jadi kalau 123 menjadi 41 kali 3, 120-nya berarti tinggal 40 dikalikan 3. Nah, ini untuk C-nya. C-nya tadi dicari ya, IC-nya sudah dicari, sudah ketemu 9 kali 3, hasilnya 27. Nah, soal sampai nomor 5 selesai. Masih semangat ya, kita lanjut ke nomor 6. Nah, di sini mulai nomor 6 sampai nomor 10 itu yang tadi kita aplikasikan ke geometri. Jadi di sini kita akan lebih berpikir lebih dalam lagi. Kalau tadi kita hanya fokus ke segitiganya aja. Kalau di sini segitiganya ada di bangun lain atau bergabung di bangun lain atau menghitung bangun lain dengan dasar segitiga itu. Nah, untuk soal yang pertama ini kita lihat di sini terlihat ada persegi panjang. Jadi diketahui sebuah persegi panjang ABCD memiliki panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Berapa panjang diagonal? Nah, kan akhirnya awalnya kita hanya melihat ada persegi panjang, ternyata dia tanya diagonal. Diagonal itu apa? Di garis antara satu ujung ke ujung lain yang berseberangan seperti ini. Nah, kita kerjakan dulu untuk bangun ruangnya. A, B, C, D, berarti sini ada A, kemudian ada B, C, dan D. Nah, tadi sudah ketahui panjang memiliki panjang 32
20 cm dan lebar 15 cm. Jadi bebas aja yang panjang yang mana, yang lebar mana ya. Mau di sini letaknya boleh. Oke, biar mudah di sini 15 cm lebar dan panjangnya kita tulis di bawah. Nah, 20 cm. Artinya di sini sama, di atas juga sama ya. Nah, jawabnya cara mengerjakannya bagaimana? Kita tulis dulu jawab ya. Jawab yang pertama adalah kalian ya bentuk diagonalnya sehingga memotong bangun persegi panjang sehingga terbentuk dua buah segitiga. Ini untuk cara pertama. Nah, untuk diagonal ya. Nah, ini berarti kita potong. Di sini saja yang sudah ada angkanya. Nah, seperti ini yang dimaksud. Ya, maksudnya itu seperti ini. Nah, ini menjadi dua buah segitiga. Nah, ini baru kelihatan ya ada segitiga di sini dua. Kemudian cara yang kedua adalah menentukan rumus Pitagorasnya. Nah, tadi kita dari soal nomor 1 sampai nomor 5 kita sudah belajar mencari atau menentukan rumus Pitagoras untuk mencari salah satu rusuk segitiga. Yang masih ingat ya, caranya adalah mengambil angka yang paling kecil untuk dicari kelipatan Pitagoras. 15 dan 20, angka terkecil adalah 15. Nah, sebelum kita berhitung ini, kita potong dulu. Setelah potong, kita buat bagian lain dari segitiganya untuk mempermudah kita menghitungnya. Nah, di sini ada ya, ini adalah potongan dari segitiga atau bagian dari persegi panjang ini. Kita juga tulis dengan hal yang sama. Ini ada A, kemudian ada B, dan di sini ada D. Nah, AB. Nah, di sini 15, berarti kita tulis 15. Di sini 20, kita juga tulis 20. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terlihat seperti yang tadi ya, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kalian ada gambaran, udah hampir mirip kayak tadi. Oke, lanjut. Tadi mana yang lebih kecil? 15. Jadi 15-nya yang ditulis dan kita cari 15 adalah angka berapa dikali berapa, sehingga angka pengalinya ketika untuk membagi 20 adalah pasangan dari rumus Pitagoras yang ada. Nah, kalau 15 berarti paling mudah adalah 3 kali 5, karena 5 juga bisa bagi untuk 20. Nah, berarti 15 adalah 3 kali 5. Maka 20-nya betul adalah 4 dikalikan 5. Nah, seperti ini. Kalau 3 dan 4 sudah ketemu, maka kalian sudah yakin pasti salah satu bagian yang dicari adalah 5. Nah, jadi panjang rusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan 5 dari triple Pitagoras. Kita tulis triple Pitagoras yang mana? Oh ya, 3, 4, dan 5. Bagian terakhir, maka kita tinggal hitung. Nah, hitung AD atau diagonalnya tadi yang dicari. Berapa? Karena 3 dan 4 ada, berarti tinggal yang 5. 5 dikalikan 5, temennya dikalikan 5, ini juga dikalikan 5, hasilnya 25. Nah, seperti ini. Jadi panjang diagonal persegi panjang ABCD ini atau ini adalah 25 cm. Kita kembalikan ke bangunnya. Tadi 15 berarti 3 dikalikan 5 dan 20 adalah 4 dikali 5. Berarti di sini ada 5 dikalikan 5, hasilnya
25. Nah, selesai untuk aplikasi Pitagoras pada geometri soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua atau di soal nomor 7. Nah, di sini bangun apa? Iya, jajar genjang. Diketahui sebuah jajar genjang KLMN dengan O sebagai titik tengahnya. Nah, KLMN berarti ada K, di sini ada L, kemudian M. Nah, lalu N. Oke, KLMN sudah diketahui, O-nya sudah ada, memiliki panjang diagonal KN. KN. Oh, ini KN ya. KN-nya adalah 96 dan LM-nya adalah 100 cm. Nah, ini sulit ya ditulis di sini. Oke, berarti ada dua diagonal. KL dan LM. Oke, kita jawab. Yang ditanya adalah panjang LN. Sini yang dijawab ya. Yang ditanya. Oke, ketika bagian sini yang ditanya, berarti kita harus nyari panjang ini dan panjang ini. Artinya, meskipun ini jajar genjang, mencari sisi miring jajar genjang kita dengan rumus triple Pitagoras, karena ini merupakan bangun segitiga ya. Oke, jadi pertama kita potong dulu saja. Nah, kita potong biar terlihat. Ini bagian ini ya, L, O, N kita potong. Jadi kita tulis dulu L, kemudian O, dan N. Kita tulis, nah, biar kita mudah untuk menghitungnya. Oke, kita sekarang mencari panjang LO dulu. LO ya, mencari panjang LO, padahal yang diketahui ada LM. Berarti LO adalah setengahnya dari LM ya. Nah, untuk itu kita tulis dulu jawab. Yang pertama adalah kita akan hitung LO-nya. Nah, untuk menghitung LO, maka LO sama dengan LM itu dibagi 2. Nah, karena ini setengahnya ya, sama dengan, berarti ini 100. Ini kan 100 ya LM. 100 dibagi 2 sama dengan ya 50. Nah, kalau LO ini 50, kita tulis di sini LO-nya 50 karena sudah ketahuan ya. Selanjutnya kita hitung ON atau NO karena kita carinya LN ya. Nah, ini juga sama. Kita hitung NO. NO adalah berarti sini ya. KN seperti yang sudah diketahui di soal, KN dibagi 2 karena NO ada setengahnya, sama dengan tadi berapa, 96 dibagi 2 hasilnya ya 48. Oke, kita tulis NO nya 48. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti yang di sini ditanya ya, ditanya. Berarti yang ditanya adalah LN-nya. Oke, setelah kita dapat panjang dua bagiannya, maka tinggal kita menentukan rumus Pitagorasnya. Sudah pandai ini menentukannya, berarti kita langsung ambil angka yang kecil. 548 berarti 48. 48-nya adalah berapa dikali berapa yang angka pengalinya ketika untuk membagi angka satunya yaitu 50, maka itu adalah pasangan dari rumus triple Pitagoras.
Ini ya. Oke. Jadi 48 adalah berapa kali berapa? Iya, 24. 24 kali kan 2. 24 dikalikan 2 itu 48. Maka apa? Satunya 50. 50 dibagi 2 adalah 25 kali 2. Ketemu di sini pasangan 24-nya adalah 25, maka sudah diketahui pasangan dari rumus triple Pitagoras yang dicari adalah 7. Nah, jadi panjang rusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan berapa? 2 dari triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras yang mana? Yaitu 7, 24, dan 25. Nah, kita lanjut. Ini penuh kita geser ke sini. Nah, tadi ketiga ya. Maka ini yang keempat. Oke, soal lanjutan tahapan yang keempat. Kita mencari ln-nya atau yang dicari oleh soal. Ln-nya adalah berapa? Sudah ada 24 dan 25, maka sudah pasti 7. Oke, 7 dikalikan 2, hasilnya 14. Nah, ini sudah ketemu. Jadi, panjang ln-nya adalah 14 cm. Oke, kita pindahkan ke bangun datarnya. 48 tadi adalah 24 kali 2, sedangkan 50 itu adalah 25 kali 2. Nah, ini untuk jawabannya adalah 7 dikalikan 2 sama dengan 14. Oke, soal nomor 7 selesai. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga dari aplikasi Pitagoras pada geometri. Nah, kita lihat di sini, perhatikan gambar ya. Ini ada trapesium. Hitung panjang keliling trapesium. Oh ya, oke. Oh, ini untuk panjang lebarnya terlewat ya. Oke, saya tulis aja langsung di soal. Ini trapesium apa? Trapesium kita kasih nama saja E. Kemudian ada F dan G. F, G, H ya. F, G, H. Nah, oke, ini seharusnya ada soalnya, tapi sepertinya ini belum ditulis di sini. Saya tulis aja. EF-nya adalah 56 cm. Kemudian EG di sini, EG adalah 45 cm dan GH-nya 80 cm. Nah, ini soal maksudnya seperti ini. Nah, angka-angka ini harusnya ada di soal, tapi ini karena belum tertulis, aku tulis langsung di bangun datarnya, di trapesiumnya. Oke, ini udah kelihatan seperti ini. Maka yang dicari adalah hitung panjang keliling trapesium. Bagaimana menghitung panjang trapesium? Trapesium itu menghitungnya adalah seluruh bagiannya ditotalkan semua. Misalkan EF, FH, HG, dan GE itu di total, panjangnya di total semua. Nah, karena ternyata ada salah satu bagian yang belum ada, maka keliling tidak bisa dikerjakan. Jadi kita harus hitung dulu FH-nya. Nah, untuk menghitung FH, kita menggunakan triple Pitagoras karena ini bangun ini adalah bangun gabungan ya dari bangun persegi atau persegi panjang di sini dan segitiga. Kita potong di sini. Nah, kita cari potongannya biar untuk lebih mudah. Oke, di sini kita tulis ada F di atas. Biar tahu ini bagian yang mana. Ada H dan ini belum ada hurufnya, kita kasih huruf potongannya biar ingat.
O. O. Oke. Anggap ini O ya. Jadi ada F, O, dan H. F, O, H berarti sini ada O. Nah, kita untuk menghitung FH, kita harus tahu panjang FO dan OH. Di sini belum ada. Nah, kita bisa melihat sisi yang lain atau bagian yang menjadi bagian dari rusuk itu ya. Jadi kalau FO di sini adalah sama dengan EG. EG-nya adalah 45. Jadi FO-nya juga sama. Jadi di sini adalah 45 cm. Nah, untuk GH, nah kita akan cari. Jadi kita tulis dulu jawab. Nah, kita jawab dulu. Tadi yang pertama sudah kita kerjakan, itu menghitung panjang FO. Nah, panjang FO itu adalah FO-nya sendiri adalah sama dengan EF. Ya, tadi aku bilang ini adalah ini. Nah, karena sama maka FO sama dengan 45 cm. Nah, ini tadi sudah aku tulis di sini. Terus yang kedua yang kita lakukan adalah menghitung OH. Nah, untuk menghitung OH adalah berarti ini OH berarti bagian dari GH ya. Berarti GH dikurangi OH adalah GH dikurangi atasnya, karena bagian ini adalah sama ya, dikurangi EF. Nah, berarti GH nya berapa? GH nya adalah 80 dikurangi dengan EF nya berapa? 56 sama dengan 24 cm. Jadi sudah ketahuan untuk OH nya, kita tulis di sini OH nya 24 cm. Nah, kalau sudah seperti ini berarti FH nya kita kasih tanda tanya untuk kita ingat ya bahwa yang dicari adalah panjang FH. Kita lanjutkan. Jadi langkah selanjutnya adalah menentukan rumus Pitagorasnya. Ini sudah pinter teman-teman ini ya. Diambil angka yang kecil. Angka yang kecil adalah 24. Berarti 24 dibagi berapa? 24 adalah angka berapa dikali berapa? Yang pengalinya untuk membagi satunya itu ketemunya sama-sama ada di rumus Pitagoras. 24. Berarti kita pakai yang 8 ya. 8 dikalikan 3. Maka yang satunya juga sama, 45-nya. Itu kalau dibagi 3 berapa? Iya, 15. Ini sudah mulai pinter, semuanya sudah bisa kerjakan semuanya. 45 berarti 15 dikalikan 3. Nah, sini sudah ketahuan pasti satu FH nya itu ada kaitannya dengan 17. Nah, jadi panjang rusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan berapa? 3 dari triple Pitagoras. Sekarang kita tinggal hitung FH-nya. Kita hitung FH. FH-nya bagaimana? Oh ya, kita tulis dulu tadi biar tidak lupa. Jadi panjang kelipatan 3 dari triple Pitagoras yang mana? Yaitu 8, 15 dan 17. Nah, kalau ini sudah ada 8 dan 15, maka sudah pasti FH-nya adalah 17.
Nah, di sini 17 dikalikan sama, yaitu dikalikan 3, hasilnya 51. Nah, sudah ketahuan. Jadi kita tulis di sini hasilnya yaitu 17 dikalikan 3 sama dengan 51. Berarti 45 adalah 15 dikalikan 3, dan untuk 24-nya adalah 8 dikalikan 3. Nah, untuk soal ini kita nggak selesai di sini karena ada pertanyaan lanjutan, yaitu hitung panjang keliling trapesium. Untuk menghitung panjang keliling trapesium adalah, nah, kita tulis dulu di sini. Jadi panjang keliling trapesium itu adalah EF ditambah FH ditambah HG ditambah GE. Jadi intinya setiap bagian rusuk pinggirnya yaitu ditambahkan. Maka seperti ini rumusnya. Tinggal kita masukkan angkanya karena semua angka sudah ketemu tadi. Nah, totalnya tinggal kita totalkan. 56 ditambah 51 ditambah 80 ditambah 45 sama dengan 232 cm. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari soal. Jadi panjang keliling trapesium adalah 232 cm. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat dari aplikasi Pythagoras pada geometri. Nah, di soal di sini perhatikan gambar segitiga sama kaki RST di bawah ini. RST adalah segitiga sama kaki. Hitung luas segitiga. Nah, kalian masih ingat untuk rumus luas segitiga apa? Iya, betul, setengah alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya ada, tapi tingginya belum ada. Ini bukan tinggi ya, ini sisi miring segitiga. Jadi kita harus mencari tinggi. Untuk mencari tinggi seperti apa agar kita bisa hitung luas segitiganya? Oke, kita jawab dulu. Nah, cara yang pertama adalah kita tarik garis dari sudut R ke tengah garis ST biar ini sebagai tinggi segitiga. Oke, kita garis dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini sini harus ada nama ya. Titik di sini harus ada nama. Kita kasih nama saja O biar mudah. Jadi ini dengan O sebagai sudut siku-siku di sini. Titik di sini ya. Oke, yang ini sudah dapat. Kalau sudah dapat, kita pisahkan bangunnya untuk mempermudah perhitungannya. Nah, ini kita potong. R O T kita potong di sini, berarti ada ini bangun baru, ada R, kemudian ada O, dan ada T. Nah, ini R T sudah ketemu ya, ini 39, maka kita tulis saja 39. Nah, langkah selanjutnya OT belum ada, maka kita hitung OT-nya dulu. Hitung panjang OT. OT sama dengan bagaimana? Iya, karena ini adalah garis ini adalah memotong garis ST, maka ini adalah OT adalah setengahnya. Jadi SOT adalah ST dibagi 2. Oke, berarti ST-nya berapa? Iya, 30 dibagi 2. Hasilnya ya betul 15 cm. Nah, untuk selanjutnya
Kalau ini sudah ketemu 15 cm, berarti yang dicari tadi kan tingginya ya. Nah, tingginya atau RO. Nah, ini sudah jelas. Dan kalau ada soal seperti ini, jawabannya jelas, kita harus menggunakan rumus triple Pythagoras. Nah, kalau menggunakan ini kalian sudah jago untuk menghitungnya. Oke, yang pertama apa caranya menentukan rumus Pythagoras? Betul, kita ambil angka paling kecil. Nah, ini sudah jelas, angka 15. 15 kita tulis, kita cari 15 itu angka berapa dikali berapa. Yang faktor pengalinya itu kalau membagi angka pasangannya itu 39, itu adalah pasangan rumusnya. Kita lihat di rumus 15 5 ya, 5 dikalikan 3 hasilnya 15. Nah, maka tadi sisanya pasangannya 39 itu kalau dibagi 3 bisa? Iya bisa. Ini tadi 5 berarti 13. 13 adalah bisa untuk membagi 39, berarti ya hasilnya 3. Dah sama, jadi 13 dikalikan 3. Nah, kalau ada 5 dan 13 sudah pasti yang dicari itu adalah kelipatannya 12. Nah, di sini jadi penyerusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan 3 dari triple Pythagoras. Ini masing-masing pengalinya 3 ya. Triple Pythagoras yang mana? Sudah tadi ditulis 5, 12, dan 13. Nah, sekarang kita tinggal, karena sudah ketahuan, kita tinggal cari RO-nya. Hitung panjang RO. RO berarti 12 ya. 12 dikalikan 3 yaitu 36. Nah, kita pindahkan angka-angkanya. Jadi 39 tidak lagi 39 tapi 13 dikalikan 3, 15-nya juga sama, merupakan 5 dikalikan 3. Nah, panjang RO juga sudah adalah 12 dikalikan 3 yang hasilnya adalah 36 cm. Nah, ini sudah ketemu semua angka. Tetapi pertanyaan soalnya adalah hitung luas segitiga. Jadi nggak berhenti di sini ketika soal pada geometri. Maka kita lanjutkan menghitung yang ditanya oleh soal itu, hitung luas segitiga. Luas segitiga tadi rumusnya apa? Iya, betul, setengah alas kali tinggi. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan angka-angkanya karena sudah ada semua. Alasnya itu adalah ini ya, bukan ini. Kita kembali lagi ke bangun awal. Karena kita kan tadi menghitung ini ya, RO atau tinggi. Jadi kita kembalikan lagi ke bangun yang awal. Jadi alasnya adalah 30, sedangkan tingginya ya yang tadi kita cari 36. Nah, kita tinggal hitung setengah kali ST kali RO. Kita masukkan angkanya, setengah kali 30 kali 36, hasilnya tinggal dihitung. Betul, 540 cm. Nah, kalau sudah begini sudah terjawab yang dari soal pertanyaannya. Jadi luas segitiga sama kaki RST adalah 540 cm. Kita selesai di soal nomor 4 atau nomor 9 dari keseluruhan soal. Kita ke soal yang terakhir. Masih semangat ya. Oke, kita lihat soal nomor 5. Perhatikan gambar layang-layang VWXY di bawah ini, diketahui panjang diagonalnya. Di soal hanya ditulis panjang diagonal karena di gambar sudah ada di sini. Nah, di sini itu kalau VY 30 cm itu artinya V
V adalah sama. Tapi kalau soal biasanya ditulis hanya satu ya. Nah, tapi biasanya di sini ada semacam garis dua begini yang menunjukkan ini di garisnya ada tanda yang sama menunjukkan bahwa ini juga panjangnya sama. Ini juga sama begitu ya. Berarti Vx adalah 82 cm, maka Yx-nya juga 82 cm. Oke. Di sini mencari luas segitiga. Sebentar. Jadi di sini mencari untuk diagonal Vx. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini ditanya. Kita ini dulu ya, kita jawab dulu. Jadi dijawab. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah tarik garis dari sudut V ke sudut X dengan O sebagai sudut siku-sikunya. Nah, kita gambar ini kita rapikan dulu biar kita bisa mengerjakan. Nah, karena yang dicari adalah ini, garis ini. Nah, O-nya di sini. Oke. Nah, ketika sudah, maka kita hitung. Nah, menghitung OY dan OW. OY dan OW. Kenapa? Karena ini yang sudah diketahui di sini. Ya. Kenapa OW dan OY? Karena kita akan menghitung dua kali. Yang pertama untuk segitiga kecil, yang kedua untuk segitiga yang panjang ini. Karena yang ditanya adalah diagonal dari ujung V ke ujung X melewati dua kali ada segitiga kecil dan besar. Jadi kita akan menghitungnya dua kali. Oke, kita hitung dulu yang sudah diketahui. Kita hitung OY atau OW-nya dulu. Berarti di sini ditulis sama dengan WY ya, karena kita nyari ini bagiannya berarti kan dibagi dua ya. WY itu dibagi 2. WY dibagi 2, WY-nya adalah 36 dibagi 2. Hasilnya ya 18 cm. Jadi baik nanti bangun ruang yang pertama, Jadi kalau bangun segitiga kecil yang pertama atau yang kedua, masing-masing untuk ininya adalah 18 cm. Nah, untuk mempermudah, kita akan menentukan dulu ya. Kita bangun ruang yang pertama yang kecil dulu. Nah, baiknya kita buat segitiganya terlebih dahulu biar gampang. Ini kita anggap saja potongan kecil ya. Kita tulis ulang VOY. V-nya dulu. VOY kita gambarkan dulu. Nah, VOY. Nah, VOY kita gambarkan yang sudah ada itu 30. Dan tadi sudah diketahui ya, OY-nya 18. Nah, yang ditanya adalah ini VO-nya. Nah, udah kalau sudah ada segitiga kecil seperti ini, kalian langsung ingat ya. Yang harus dilakukan adalah mencari VO ya, atau setengah dulu ya dari Vx-nya. Kita cari yang ininya dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang dilakukan? Betul, menentukan rumus Pythagoras untuk segitiga yang pertama. Itu, nah, sudah tahu caranya. Yang mencari yang kecil dari angka yang ada, berarti 18. Oke, 18 adalah angka berapa dikali berapa ya? Angka pengalinya dibagi dengan pasangannya satunya ini ada di dalam rumus Pythagoras 18. Oke, berarti kita pakai yang kecil 3 dikali 6. 3 dikali 6 maka
satunya lagi yang 30 dibagi 6 bisa ya? Iya, dibagi 6 5, berarti 30 adalah 5 dikalikan 6. Nah, kalau sudah ada 3 kemudian ada 5, sudah pasti yang satunya adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini udah langsung ya kebayang bagaimana untuk hasilnya. Jadi panjang rusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan 6 dari triple Pitagoras. Triple Pitagoras yang mana ditulis 3, 4, dan 5. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal hitung FO-nya. Oke, hitung panjang FO-nya sudah ada 3, ada 5, berarti tinggal 4. Berarti 4 dikalikan 6, karena yang lain dikali 6, ini juga dikali 6. 4 kali 6 berapa? Iya, 24. Nah, kalau sudah ketemu kita pindahkan, berarti 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Nah, 30 sudah tidak jadi 30, menjadi 5 kali 6. Kemudian yang 18 menjadi 3 kali 6. Nah, ini sudah ketemu ya untuk FO-nya. Sekarang kita tinggal cari OX-nya. Berarti kita buat lagi. Untuk segitiganya, yang segitiga kedua ya. Nah, kita potong yang di bagian ini ya, yang ada panjangnya. Nah, kita buat segitiga WOX. WOX. Nah, ini panjang sudah ketahuan 82 cm. 82 cm. Oke. Nah, kemudian tadi WO juga sudah diketahui, atau OW-nya berapa? 18 cm. Tulis di sini 18 cm. Nah, berarti di sini ditanya ya. Tanyakannya 18. Oke. Nah, caranya sama dengan biasa, yaitu mencari rumus Pitagorasnya. Tadi nomor 4, berarti sekarang kita di nomor 5. Menentukan rumus Pitagoras untuk segitiga yang kedua. Caranya kalian sudah tahu, yaitu ambil angka terkecil, yaitu 18. Oke, 18 adalah berapa dikali berapa, yang angka pengalinya bisa untuk membagi 82, dan angkanya adalah pasangan dari rumus Pitagoras. 18 berarti 9 kali 2 ya. 9 kali 2 9 kali 2. Oke, 18 9 kali 2. Kalau 9 kali 2 berarti maka satunya berapa? 82 juga dibagi 2 ya. Dibagi 2 hasilnya 41. Iya betul. Jadi ada 41. Nah, ini berarti sudah pasti pasangan yang satunya adalah 40. Jadi sini ditulis, jadi panjang rusuk segitiga tersebut merupakan kelipatan 2 dari triple Pitagoras. Triple Pitagoras yang mana? 9, 40, 41. 9, 40, dan 41. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal hitung langkah 6, hitung OX-nya. Oke, OX.
X-nya. Oke. Jadi ini 9 sudah ada, 41 sudah ada, berarti tinggal 40. Berarti ini 40-nya sama seperti yang lain dikalikan 2, hasilnya 80. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita pindahkan 82 menjadi berapa? Iya, betul, ini 82 adalah 41 dikalikan 2, kemudian untuk 18 nya adalah 82 adalah 41 dikalikan 2, untuk 18 nya adalah 9 dikalikan 2. Nah, X nya ini sudah ketemu, 40 dikalikan 2 ya. Nah, seperti ini, 80 cm. Oke. Nah, kalau sudah ketemu OX nya, berarti kita tinggal menjawab pertanyaan dari soal, yaitu menanyakan diagonal VX. Diagonal VX berarti adalah VO ditambah OX. Dua-duanya sudah ketemu, kita tinggal kerjakan. Oke, hitung panjang diagonal VX nya adalah VO ditambah OX. VO nya tadi sudah ketemu, 24 ditambah 80 ya. Kita sudah masukkan angkanya, tinggal dihitung. 104 cm. Jadi kita menjawab soalnya, panjang diagonal VX adalah 104 cm. Nah, selesai sudah kita sampai ke 10 soal. Aku yakin teman-teman sudah benar-benar, kalian semua udah pada paham ya. Intinya triple Pythagoras itu gampang. Semangat semuanya, semoga paham. Nah, sudah selesai belajarnya. Nah, kalian lihat sendiri, Pythagoras itu nggak sesusah namanya. Jadi aku kasih kesimpulan di sini, sejauh kalian bisa hafal rumusnya, maka soal kayak apa aja kalian pasti bisa kerjakan. Jadi kalau ada pelajaran hitung-hitung kaitannya dengan Pythagoras, ketemu segitiga, kalian udah nggak bakalan nervous lagi, kalian akan percaya diri mengerjakannya. Nah, kalau hari ini yang belajar kita Pythagoras untuk bangun datar, di next video aku akan bikin Pythagoras diaplikasikan ke bangun ruang. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten aku yang selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi dan bisa bantu belajar kalian. Oke, semangat. Pelajaran hitung itu gak susah selagi kalian suka. Oke, thank you for watching.